Hari ini gue ngobrol bersama Tresnani Moonlight. Dia adalah seorang menulis buku You Are Powerful. Ini buku buat kau dari back covernya nih untuk orang-orang yang mungkin sedang meratapi hidup ya. Iya betul-betul. Yang sedih, yang apa, diajak untuk tetap berpikiran positif dengan cara manifestasi law of attraction ya. Gimana tuh singkatnya tuh? Oke. Prosedurnya. Karena kemarin gue ngeliat di IG-nya Gagas Media, kan gue juga lagi nulis buku juga di sana. Dia lagi ngecek-ngecek IG-nya Gagas Media. Wah, Tresnani ini kayak ngisi seminar atau pertemuan lah ya sama pembaca-pembacanya, terus kayak ada yang nangis, ada yang apa. Benar. Itu tuh apa nih, bisa dijelaskan konsepnya nih? Oh, yang di Gagas Media itu sebenarnya pas acara launching buku, Kak. Oke. Jadi itu free. Dan pada saat itu aku tiba-tiba dapat calling ingin membuat acara itu berbeda. Oke. Jadi aku ingat banget H-2 aku lagi makan di Chinese food. Terus tiba-tiba aku dapat calling kayak tring. Oh ya, aku harus bikin acara ini beda. Karena seminar-seminar aku tuh biasanya kan agak-agak berbeda kan. Jadi kayak dari lightingnya, terus kayak sesi semuanya. Nah pada saat itu aku langsung hubungin asisten aku kayak, gimana kalau kita bikin sesi meditasi 15 menit. Oh, ada sesi meditasinya. Ada. Oh, itu yang nangis itu pas meditasi. Bener. Oh, I see. Padahal itu meditasinya bukan untuk inner child healing, bukan untuk yang kayak galau-galau, Kak. Jadi untuk yang visualisasi masa depan. Tapi aku juga bingung, kok banyak yang nangis ya? Tunggu. Kita satu-satu ya. Oke. Ini buku ini judulnya You Are Powerful. Bener. Cara mengubah hidup dengan manifestasi law of attraction. Ya. Kalau dulu gue pernah baca buku The Secret. Bener. Itu ngajarin law of attraction juga kan. Berarti apakah ini seperti itu ininya, pola skemanya, cara pikirnya? Oh iya. Atau apa nih? Atau beda lagi apa gimana? Paham. Law of attraction tuh sebenarnya sama aja, tapi cara menjelaskannya tuh beda-beda. Oke. Nah kalau di buku The Secret aku jujur nggak baca, Oke. tapi aku nonton filmnya dari tahun 2008. Oke. Jadi itu kan tidak secara spesifik scripting, kayak metode manifestnya kan ada scripting, vision board, terus ada visualisasi masa depan tuh nggak ada. Jadi di film yang aku tonton 2 jam itu, pada saat dulu aku umur 18 tahun, pikiran kita nih sangat powerful. Udah sekedar itu aja. Oke. Sampai pada akhirnya aku sekedar tahu LOA. Dan pada saat itu posisi aku divonis dokter sebuah penyakit yang katanya nggak bisa sembuh meskipun sudah divaksin. Which is? Dan pada saat itu aku baru nonton film The Secret. Oke. Terus aku langsung kayak, oh iya ya, kata film The Secret, nothing is impossible, you can heal yourself. Oke. Dengan kekuatan pikiran kamu. Aku coba tuh. Jadi daripada aku mikirin ke hal-hal yang aku takutkan kayak, iya nih aku nggak bisa sembuh, gimana ya masa depan aku gitu kan. Aku nggak kasih energi di situ, tapi aku langsung kayak, I'm healthy, I'm powerful, gue bisa semuanya baik-baik aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, badanku bersih, dan itu aku ngomongin terus-terusan. Dan alhamdulillah sekarang aku baik-baik aja gitu. Oke. Tapi sejak aku berhasil menyembuhkan diri sendiri, aku lupain law of attraction, kayak 9 tahun aku lupa, dan akhirnya aku praktek lagi ada di buku ini. Oke, itu kamu ceritain di sini. Aku ceritain di situ. Jadi setelah 9 tahun off, aku melupakannya, aku cerita di situ. Penyakitnya ini pokoknya penyakit yang kalau divaksin sebenarnya bisa ke Kanker. Oh, cancer. Iya, jadi kayak penyakit cewek gitulah. Oke, Iya, cancer. Berarti sembuh dari cancer? Bukan sih, jadi kayak kalau gimana ya aku ngomong. Jadi kalau itu nggak divaksin, semua cewek harus vaksin ya, vaksin HPV. HPV. Ya, jadi kalau itu nggak divaksin, semua cewek tuh bisa kena gitu loh, Kak. Oke, dan itu sempat kena. Enggak sih, jadi kayak udah ada simptom gejalanya ke sana, terus kayak enggak, gue sehat, gue kuat, nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Oke, Iya. berarti sembuhnya itu artinya gejalanya sudah tidak ada gitu maksudnya? Aku udah gak mikirin sih itu gejala masih ada atau enggak, yang penting aku sehat baik-baik aja gitu. Oke, dan itu terbukti sampai sekarang gak ada masalah. Aman, Oh, iya. I see. Oke. Nah, itu 9 tahun lupa. Tapi waktu itu yang didapatkan adalah bahwa kalau gua fokus main gua untuk satu kondisi sehat pada saat Bener. itu akan kejadian. Bener. Itu yang diyakinin tuh, itu yang ditangkap ya. Betul. Nah, kok bisa setelah berapa tahun baru keinget lagi? Keinget lagi.
everything is connected. Heeh. Jadi 9 tahun itu kan aku lupa nih Kak. Nah aku cerita tuh di buku itu apa yang terjadi selama 9 tahun ketika aku melupakan si Loa. Aku nggak praktek. Kalau nggak salah keluar dari kantor atau apa gitu. Ya. Keluar dari kantor, ketemu orang toksik, terus kayak difitnah. Pokoknya teman-teman yang nonton ini pasti banyak yang ngerasa hidupnya mungkin sial terus, banyak masalah, depresi. Tapi nanti aku kasih tahu perbedaannya depresi sama spiritual awakening. Oke. Lalu. Oke, terus akhirnya selama 9 tahun aku off dalam arti nggak praktek ini. Terus ada di momen aku posisi baru dipecat tuh Kak sama pekerjaan. Aku difitnah, aku nggak salah apa-apa nih. Aku lagi pakai sepatu high heels, aku naik busway. Dan itu macet di Pancoran. Jadi waktu itu lagi ada demo. Oke. Terus aku berdiri 2 jam, aku tuh calling pertama, aku mikir gini, gue nggak mau hidup kayak gini terus. Macet-macetan di Jakarta, berdiri naik busway pakai sepatu high heels. Dipecat pula. Dipecat, nggak punya duit, nggak punya tabungan. This is not the life that I want. I need to change my reality. Di situ kayak tring, gue harus ngapain ya? Gue harus do something. Nah malamnya sebelum aku tidur, aku buka YouTube. Nah ini kan everything is connected, nggak ada yang kebetulan, bener nggak sih? Bener. Muncullah video-video Motivasi. Oke, Padahal aku nggak ada Google. Tiba-tiba muncul. Nah ada satu YouTuber di Dubai, dia orang luar. Ada judul video tuh How to Manifest Your Dream Life, meditasi gitu. Aku iseng dong. Apa nih? Oh iya ya, Law of Attraction. Aku udah lama nih nggak praktek. Coba gitu. Terus aku meditasi tuh. Di malam itu aku nangis banget praktek meditasi karena kita disuruh memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan memaafkan diri kita sendiri. Nah ternyata healing terbesar dalam hidup adalah memaafkan atau forgiveness. Nah pada saat itu aku mulai kan nangis, aku praktek setiap hari. Jadi disuruh membayangkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, wajahnya spesifik, meskipun kita merem tapi disuruh membayangkan, kamu kembali ke momen itu. Bayangkan kamu berjabat tangan sama orang itu kayak say thank you for this experience. Terima kasih atas rasa sakit ini. I'm so happy, aku grateful banget pernah bertemu dengan kamu. Dan di situ kayak oh my god, aku ngebayangin bos-bos aku yang dulu pecat kan. Jadi kayak mulai nangis setiap hari sampai 1 bulan aku praktek konsisten udah nggak nangis lagi. Berarti aku udah forgive. Nah dari situ aku mulai praktek manifest. Aku mulai scripting, aku mulai membayangkan kehidupan yang aku inginkan dan semuanya positive affirmation. Dan aku balik lagi ke yang tahun 2008 itu, praktek setiap hari sampai sekarang. Iya. Praktek setiap hari itu artinya mempraktekkan meditasi dan lain-lainnya ini. Betul, jadi praktek manifest itu ada banyak banget. Ada meditasi, ada scripting, ada visualisasi juga. Ada yang kayak pergi grounding. Grounding tuh? Jadi kayak kita pergi, kaki kita menginjak bumi. Let's say kayak kita pergi ke alam, rumput-rumput. Maksudnya barefoot? Yes. Gue pikir kaki kita menginjak bumi selama ini melayang. Bukan, maksudnya kayak barefootnya itu ke alam yang kalau bisa mengandung mengandung water energy. Kayak pantai, danau, sungai, air terjun. Karena itu apa? Dia energinya ngalir ke badan. Iya, dan dengan kita mendengar suara gemericik air itu kan bikin kita relax. Nah, relax itu bikin kita high vibration. Frekuensi kita jadi tinggi. Nah, ketika frekuensi kita tinggi, kita mau minta doa apapun itu gampang terwujudnya. Nah, berarti pengalaman menemukan law of attraction ini lagi setelah mengalami masa terburuk itu semua ditulis di sini kan? Bener. Nah, terus ada seminarnya tapi? Ada. Nah itu apa itu? Apa yang diajarin? Ngapain di situ? Apa itu? Jadi awalnya aku nggak ada niat bikin konten untuk suatu hari nanti bikin seminar Kak. Ini multiple destiny. Kalau kita ngomongin takdir itu kan ada banyak. Nah jadi. Maksudnya gimana takdir ada banyak? Jadi namanya kalau di spiritual tuh multiple destiny. Nah karena pada saat itu kan calling pertamaku yang di busway tadi, bener gak sih? Yang aku pakai sepatu high heels, gue gak mau hidup kayak gini terus, pokoknya gue harus berubah gitu. Terus aku mulai meditasi nangis-nangis. Dan aku mulai waktu itu dapat kerjaan di SCBD dengan gaji 2 digit. Yang pada saat itu aku berpikir, this is my dream life gitu kan. Ini yang bukan dipecat itu kan? Ini dipecat, semuanya dipecat. Tapi Kak, connecting the dot. Kenapa itu semua terjadi? Karena ada sesuatu yang akhirnya kita sadar pas udah terjadi. Yaitu? Bentar, soalnya banyak nih connecting the dot ya. Oke. Jadi let's say kita balik lagi ke cerita yang tadi calling pertama kan. Iya, yang di busway. Oke, terus sampai akhirnya aku merantau tuh Kak.
Oke, aku merantau ke Bali dengan uang seadanya. Oke. Sampai uang aku ada di titik 500.000 yang itu COVID, aku nggak ada pemasukan. Oke. Dan yang tadi kakak tanya soal seminar kan, itu aku nggak ada kepikiran kalau suatu hari nanti, pokoknya gue bikin konten di YouTube, TikTok, Instagram, gue bakal dapat duit dari kelas-kelas seminar gitu, nggak ada. Jadi pada saat itu duit udah tinggal 500.000. Ini keajaiban terjadi. Aku nggak ngomong sama orang tua di Jakarta karena aku nggak mau balik ke Jakarta. Oke. Terus aku pergilah ke pantai yang aku bilang tadi, grounding. Oke. Nah, karena energi water atau alam yang mengandung air itu sangat powerful, aku berdiri di depan pantai Batu Belik Bali nih teman-teman. Kalau tahu, di situ aku nangis. Aku benar-benar panik, energinya nggak bisa dibohongin, kayak aduh gimana ya, duit gue 500.000 nih, mau beli tiket pulang ke Jakarta aja nggak bisa, nggak cukup. Akhirnya aku duduk di depan pantai, aku benar-benar ada di posisi pasrah, the power of surrender. Dan itu ternyata nanti kita bahas juga, the power of surrender itu powerful untuk manifest. Lu doa-doa apapun gampang terwujud. Nah, banyak orang yang berdoa belum terwujud karena energi dia masih belum detachment atau surrender. Akhirnya surrender nih? Surrender. Oke, lalu? Aku nangis dong, kayak aku bilang kayak gini, dear God gitu kan. Aku di depan pantai ngomong, jika memang aku ditakdirkan tinggal di Bali, please kasih aku jalan. Tapi jika tidak, I'm just totally surrender. Aku lepasin ke langit. Aku percaya agendamu itu apapun yang terjadi itu pasti bagus. I can feel it. Aku bilang gitu. Jadi kayak aku nangis tuh. Aku keluarin semua energi negatif, khawatir, kesedihan. Aku nulis di buku kayak kalimat motivasi untuk diriku sendiri. You can do it, Tresnani gitu kan. Udah nih aku nangis. Aku OTW naik motor ke kos-kosan di Bali. Langsung aku switch. Energinya aku gak terus-terusan nangis ada di low frekuensi. Naik motor, aku afirmasi positif. Jadi kalau teman-teman afirmasi positif tuh, kita harus bersikap seolah-olah sudah terjadi. Oke. Jadi aku bilang, yes, aku sumpah, aku lagi naik motor, aku dengerin musik motivasi kayak, yes, thank you God, I'm so happy. Akhirnya aku bisa bayar kos, aku bisa beli bensin, aku bisa beli makan, aku survive, aku bisa dapat kerja yang thank you God dengan gaji tinggi, I'm so happy. Aku kayak teriak-teriak. Padahal belum terjadi belum kan? terjadi, tapi aku bersikap seolah-olah sudah terjadi. Oke, teriak di atas motor. Teriak. Oke. Yes, gitu aku bilang, thank you, I'm so happy. Jadi aku udah gak nangis lagi. Aku switch energinya. Karena kalau di law of attraction, energi yang kamu fokuskan itu yang akan menjadi kenyataan. Oke. Lalu? Dah, balik ke kos. Di hari pertama sampai hari kelima nothing happen. Duit gue dari 500.000 udah tipis. Mana teman-teman ngajakin nongkrong kan di Bali mahal ya. Betul. Aduh gimana nih ya. Tapi ketika teman-teman ngajakin nongkrong, aku nggak pernah ngomong, gue lagi miskin nih, gue nggak punya duit. Nah, hati-hati sama ucapan, karena energi nggak bisa dibohongin. Mau itu lagi bercanda, itu tetap akan ketarik. Oh, nanti akan kejadian. Bener. Kan kalau orang-orang netizen tuh kan kayak suka bercanda, weh sobat miskin, kita mah anak susah, gimana sih cari kerjaan, susah gitu kan. Nah itu hati-hati. Jadi beneran. Nah pada saat itu aku diajak nongkrong, ayo gas, aku tetap mau nongkrong. Tapi paling pesennya es teh yang harga 8.000-an gitu kan. Oke. Di hari ke-6, aku tiba-tiba dapat calling untuk bikin konten di TikTok. Kayak tiba-tiba tring, pengen bikin gitu. Bikin iseng. Gue bikin itu tentang, inget banget judulnya adalah 3 ciri manifest kamu akan menjadi kenyataan. Oke. Tiba-tiba kok viral ya, FYP. Tapi kan waktu itu belum ada kenyataan kan sebenarnya. Udah pas posisi itu bentar. Jadi sebelum aku ngajarin orang, itu aku udah praktek ke diriku sendiri 3 tahun. Which is yang diceritain tuh soal yang sembuh dari penyakit. Bukan ada hanya lagi, itu, ada lagi. Banyak lagi tuh. Jadi itu aku bikin konten kan di TikTok 2021. Jadi aku udah praktek ke diriku dari 2018. Tapi aku nggak pernah bikin konten. Terus bikin TikTok, set FYP. Kok FYP ya? Gue coba lagi Besoknya aku coba lagi FYP terus sampai dalam seminggu follower aku kalau nggak salah 50.000 deh kalau nggak salah pada saat itu. Menjadi 50.000 dalam seminggu. Dan pada saat itu banyak yang nge-DM aku, Kak aku pengen curhat dong, cowok aku ghosting gini-gini gitu kan. Aku cuekin. Nah pada saat itu posisinya di hari ke-7 aku lagi laptopan di kafe sambil ngelamar-ngelamar kerja karena posisi gue kan lagi jobless. Oke. Temen dateng, aku cerita dong, lihat deh TikTok gue viral. Nih lihat deh banyak yang curhat nih nge-DM. Terus dia bilang gini, dia diem, dia bilang gini, kenapa lo masih ngelamar kerja? Kenapa lo nggak coba buka sesi curhat one by one
ke orang-orang ini. Lu buka pendaftaran untuk sesi curhat. Emang iya ya? Emang bisa ya? Aku bilang gitu kan. Coba aja iseng, daripada lu masih ngelamar-ngelamar, kadang rezeki di depan mata kita nggak sadar. Oh iya ya, gue coba deh. Nah posisinya Kak, pada saat itu aku baru ditolak kerjaan di Bali dengan gaji 6 juta per bulan. Oke. Tapi posisi waktu aku ditolak, aku gak pernah bilang, ih kenapa sih cari kerja tuh susah, kesel gue gitu kan. Tapi aku bilang gini, gue percaya gue ditolak dari kerjaan ini karena ada sesuatu yang lebih bagus di depan sana. Oke. Si temen aku connect dong, dia ngomong kayak gitu dong. Coba deh lu bikin. Oke, gue bikin. Besoknya aku buka pendaftaran, aku langsung dapat 6 juta. Berarti orang membayar senilai itu maksudnya? Enggak, jadi aku kasih harga 100.000 per satu orang. Iya, artinya 6 juta dari sekian banyak orang kan? Iya, dari 60 orang, benar. Dan pada situ aku langsung connect, oh ini jawabannya, aku ditolak dari kerjaan yang 6 juta per bulan karena aku akan dapat dari yang internet 6 juta dalam hitungan singkat. Iya, which is ngelayanin 60 orang itu berapa sehari? Aku lupa sih berapa, tapi kayak satu orang 1 jam. Lumayan tuh. Ya, curhat. Iya. Curhat. Masih inget gak curhat pertamanya apa? Cowok sih. Cowok. Tentang cowok rata-rata galau. Tentang pasangan. Terus kayak, Kak, aku mau belajar loa dong. Cara scripting gimana? Gitu-gitu sih paling. Terus di situ kayak, wow, akhirnya aku bisa dapat 6 juta. Aku bisa bayar kos-kosan yang pada saat itu udah jatuh tempo. Dan aku bisa beli bensin dan semuanya connected sampai sekarang. Itu pertama kali. Makanya ada di bab yang judulnya You Did the Impossible. Karena pada saat itu aku mikir gue udah pasrah. Abis itu menjadi hal rutin tuh, membuka sesi. Oke, itu kan sesi privat konsul nih. Kita balik lagi ke yang seminar. Betul. Oke, nah si teman aku tadi kan nyuruh aku untuk buka privat konsul dong. Terus aku kayak, ih kok capek banget ya, aku 1 tahun nih orang nanyanya hal yang sama. Kenapa nggak aku gabung semua dan aku ngejelasin dari nol. Akhirnya aku buka lah seminar. Di Bali? Online. Awalnya online karena COVID waktu itu. Dan aku konsisten masih praktek loa dan buka si seminar online. Sampai pada akhirnya COVID udah nggak ada, kita buka seminar offline gathering. Yang pada pertama kali judulnya You Are Powerful di Jakarta. Di Jakarta aja ada 1.000 orang yang datang. 1.000 orang? Bayar berapa itu? Tiketnya berapa ya? 300 ribu. Iya 300 ribu. 1.000 orang. Nggak mau sambil stand up itu. Harga tiket gue udah 75 itu. 1.000 orang. Iya itu tahun 2023 kayaknya. Apa ininya? Rundownnya kayak apa tuh? Rundownnya aku seminar, aku ngasih materi 2,5 jam. Habis itu ada 2,5 jam? Iya ngomong. Tapi itu bentar sih Kak. Karena kalau online aku pernah sampai 4 jam ngomong. 2,5 jam ngomong itu pakai slide kah atau monolog biasa aja? Pakai slide. Yang dijelasin tuh ini step-step di buku ini berarti ya? Iya, jadi kayak yang 1.000 orang datang itu buat beginner. Itu pertama kalinya aku bikin seminar buat beginner dari nol, yang mau belajar dari nol tuh kayak law of attraction tuh apa sih? Di mana di Jakartanya? Di Jakarta Pusat deket Tanah Abang. Oke, di hotel gitu ya? Enggak, di kayak venue gitu, gedung. Oke. Ya 1.000 orang. Terus aku roadshow ada di Jakarta, Bali, Surabaya, Jogja, Semarang, Medan juga. Gila. Jadi aku ngebayangin kayak kok orang mau ngedengerin gue ya. Padahal posisinya dulu gue dipecat terus di pekerjaan kantoran yang keluarga tuh mikir lu gak bisa apa-apa, paham gak sih Kak? Iya, ngerti sih. Iya. 2,5 jam itu pemaparan. Habis itu apa? Meditasi? Yes, jadi total acara seminar itu 6 jam. Gila, 6 jam. Seharian banget ya. Iya, dan dengan harga murah-murah 300 ribuan. Kalau dilihat durasinya sih iya sih, menjadi make sense sih. 2,5 jamnya kan ini maparin. Betul. Kan masih ada banyak tuh. Banyak. Apa itu? Ada break. Ada break, dapat nasi box juga, sharing group. Dapat nasi box. Jadi jujur aku nggak ngambil duit banyak dari tiket gitu. Ada sharing group, terus ada meditasi untuk forgiveness. Memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti mereka, memaafkan diri sendiri, inner child healing. Mereka kembali ke momen masa kecilnya, kembali ketemu sama orang tuanya, kayak gitu-gitulah. Di imajinasinya? Iya, di imajinasinya. Dan itu banyak banget yang nangis sampai kayak kiri kanan aku, depan belakang, suaranya sampai kayak gitu. Terus abis itu kan udah nih, dikeluarin semua energi negatifnya, baru kita manifest masa depan. Ngebayangin yang mereka ingin wujudkan. Pernah gak ada yang setelah itu setahun kemudian ketemu
Sekarang aku udah gini mbak, sekarang aku ini. Banyak. Misalnya apa? Yang paling diinget? Oke, jadi kan di acara seminar itu teman-teman ada yang naik ke atas panggung juga nih, ngasih testimoni. Ada yang mau bunuh. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya dia nemu video aku yang tentang ini, Law of Attraction. Dia praktek scripting segala macam, dia praktek forgiveness. Dan sekarang dia udah happy banget. Ada juga yang janda ketemu sama cowoknya yang nggak pernah menafkahi. Terus dia juga pengangguran, dia datang ke aku nangis-nangis, gue udah gak tahu lagi mau ngapain, coba deh lu ikutin apa yang gue suruh, lu praktek ini semua, lu gak usah fokus ke hal-hal yang pernah terjadi di hidup lu fokus ke momen saat ini dan momen masa depan yang lu ingin wujudkan. Lalu? Sekarang dia udah jadi manajer di hotel bintang 5 di Jakarta. Dan dia udah akhirnya cerai sama si suaminya itu. Banyak sih dari yang soal kesehatan, ada yang banyak mau bunuh gak jadi, ada juga yang udah dapat kerjaan impian mereka, ada yang udah keluar negeri, dapat beasiswa tuh macam-macam. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, kayaknya memang orang perlu sarana rilis kali ya. Bener. Maksudnya ketika dia datang terus ngemikirin ulang. Ini kita nggak bicara manifestingnya dulu ya, Betul, tapi betul. bicara melepaskan apa yang di kepala kan kayaknya mungkin orang butuh wadah nggak sih? Bener. Mungkin itu yang jarang orang punya ya. Betul. Mereka nggak tahu mungkin gimana cara ngelepasinnya. Gitu. Tapi metode-metode ini itu belajar sendiri kah atau ada kelas yang dulu sempat diikutin atau gimana? Otodidak. Jadi pas sebelum COVID tahun 2018 itu yang aku dapat calling pertama dari YouTube, aku mulai tuh kayak baca-baca buku international bestseller books tentang self-help, self-improvement. Buku pertama yang change my life tuh ada Girl Boss. Tahu? Ya. Terus sama The Power of Your Subconscious Mind. Oke. Itu terus kayak wow, aku mulai praktek. Aku juga mulai nonton-nonton podcast, YouTube, ngedengerin ya yang tentang self-help. Aku mulai nge-unfollow akun-akun gosip yang gitu gak ya? bermutu. Iya, terus aku mulai nge-follow akun-akun tentang motivasi, self-improvement, orang-orang hebat yang menginspirasi gitu Kak. Yang let's say siapa misalnya artis Indonesia yang dulunya miskin 0 terus sekarang bisa jadi sukses tuh perjalanan dia kayak apa tuh aku follow kayak gitu. Oh, pengen tahu. Iya. Nah, terus katanya ini nih pernah bikin konten, ada cara agar seseorang menghubungi kamu. Aku. Law of Assumption. Iya. Apa ini lo? Kalau di bahasa sederhananya pelet ya. Bener. Bener lagi? Bener. Oh bener. Iya betul. Ini gimana coba caranya? Law of Assumption gimana nih? Tapi peletnya di pelet jalur langit nih. Gimana tuh? Sebenarnya bukan hanya membuat seseorang menghubungi sih, tapi kita juga bisa membuat seseorang bagaimana dia berpikir tentang kita. Oke. Jadi itu cara untuk orang jadi mikirin kita. Bukan. Jadi let's say gini, aku pengen membuat Kak Radit berpikir tentang sesuatu ke aku. Ya. Kayak gimana ya? Aku bingung ngejelasin ini. Iya, kayak misalnya aku mikir kamu orangnya seru. Betul. Gitu. Itu bisa kita set. Caranya? Pakai law of assumption. Gimana tuh? Jadi ini salah satu dari hukum alam semesta juga. Assumption atau kita berasumsi, kita sendiri yang membuatnya skenario itu. Jadi kayak misalnya nih kita diem dalam keadaan relax, kita merem, terus kita ngebayangin let's say ada orang mau hubungin kita. Ya udah kita bayangin aja HP kita yang layarnya hitam ini, tiba-tiba bunyi tring dari WhatsApp. Kita benar-benar bayangin sedetail mungkin namanya dia siapa nih. Terus teks apa yang kita mau dapat. Harus dengan jelas kita bisa melihat di bayangan kita. Let's say minta maaf. Spesifik itu ya? Spesifik kayak misalnya tring. Hey, aku maaf ya kemarin gini-gini. Kita harus bisa ngebayangin, tapi bukan hanya ngebayangin pakai feeling kayak yes gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak tuh kan bener kan akhirnya lo ngubungin gua. Ngerti gak sih? Kayak gitu. Jadi benar-benar harus bersikap seolah-olah itu udah terjadi. Dan itu konsisten Kak, gak cuma satu kali. Harus setiap hari, tapi dengan syarat abis itu dilepasin ke langit. Detachment. Jadi gak nunggu. Nah banyak orang gagal membuat seseorang menghubungi karena mereka masih menunggu. Ngecek HP-nya mana sampai sekarang belum ada. Bohong. Nah itu. Jadi ketika dibodo amatin. Jadi lu abis ngeset nih di kepala, lakukan aktivitas seperti biasa. Gitu. Jadi ngebayangin atau bukan hanya teks, telepon, bayangin suara orang itu di kuping kita saat di visualisasi itu. Ini bukan hanya untuk lawan jenis tapi untuk HRD, klien. Nah itu pernah berarti sering dilakukan dong? Sering. Dan apa yang terjadi misalnya? Yang mana nih? Yang lawan jenis apa yang HRD? Lawan jenis. Oke. Sering sih. Jadi suka sama cowok misalnya gitu. Benar. Terus mikirin dia chat duluan. Benar. Itu sering. Terus di chat duluan. Iya. Tapi beda-beda durasinya nih. Ada yang cepet, ada yang dalam hitungan bulan. Tapi dengan syarat lu harus no contact. Gak boleh kontak dia.
kan posisi orang biasanya kalau lagi galau atau lagi nggak lagi baru putus kan no contact nih. Jangan kebanyakan cewek nih ngejar-ngejar nih. Kamu kemana aja mas gini-gini. Detach. Oke. No contact. No contact, relax, nggak usah ditunggu kapan dia datang, hubungin, jalanin hidup seperti biasa. Nanti ketika lu nggak nunggu, tring, tiba-tiba lu akan mendapatkan teks yang sama. Baru kontak. Iya, tiba-tiba dia kontak. Jangan diemin juga dong kalau udah di WA. Bener. Itu aku pernah sih, bukan hanya lawan jenis tapi juga kayak HRD menghubungi, nelfon, selamat ya kamu diterima, itu zaman tahun 2018. Kok bisa gitu ya? Padahal kan nggak ada usaha apapun ya selain mikirin aja. Iya. Nah itulah gitu rahasianya itu. Itulah kan energi. Gitu. Aku juga di buku itu cerita aku bisa lolos probation test dari yang kerjaan zaman dulu di SCBD. Dan ketika lagi review sama bos, itu aku di dalam ruangan sebulan sebelumnya aku ngebayangin udah ada di ruangan itu, aku ngebayangin muka bos, suaranya apa yang ingin aku dengar. Selamat ya, you doing great, kamu lolos. Dan itu aku bayangin terus menerus sampai akhirnya di hari aku review sama bos, ini aku benar-benar merinding. Kok bisa ya dia ngomong kata-katanya sama seperti aku bayangkan. Dan di situ pertama kali 2018 aku praktek loa konsisten setelah 9 tahun off. Dan aku langsung ketika bos ngomong kayak gitu, aku terdiam. Kayak kok bisa ya? Kok sama persis ya? Berarti ini bener nih, gak nih gitu Kak. Nah ini ada katanya sleep call bikin jadi available. Apa nih maksudnya nih? Gitu. Gak boleh sleep call berarti? Sleep call ya. Jangan. Karena? Berarti ini bahayanya sleep call nih. Iya. Apa bahayanya sleep call? Bikin cewek jadi attach. Artinya gimana tuh? Dalam arti gini kan, cewek zaman sekarang kalau pacaran sukanya sleep call. Kayak tiduran sambil teleponan. Itu jangan. Karena? Bikin available. Jadi gini, bikinlah kamu susah diakses. Boleh teleponan tapi jangan terus-terusan. Karena kalau kamu sleep call every day, dia akan cepet bosen. Si cowoknya? Bener. Oh berarti banyak orang yang datang dengan minta saran percintaan? Banyak. Oh, karena problem nomor 1 tuh soal itu. Cinta, benar. Yang kedua uang. Iya lagi. Apa kesalahan apa yang cewek lakukan ketika mendekati laki-laki? Itu salah satunya itu tuh. Betul. Sleep call. Terus yang kedua terlalu buru-buru. Ngechat-chat mulu kan? Iya, chasing. Apa yang paling sering salah dilakuin? Apa ya, kesalahan cewek, mereka terlalu masculine energy sih. Gimana tuh maksudnya itu? Jadi ini salah satu dari hukum alam semesta juga, namanya law of polarity. Itu ada feminine dan masculine energy. Nah setiap orang lahir ke dunia ini memiliki kedua energi itu. Seperti Kak Radit juga punya energi feminine dan maskulin. Tapi kalau kita sebagai cewek, kan kita feminine nih. Tapi kalau terlalu banyak energi maskulin, lu jadinya masculine energy itu apa aja sih? Kayak dominan, dia suka memimpin, dia suka ngejar, dia suka provide. Jadi ada keinginan untuk nge-provide si cowok, ngasih duit, ngejemput. Jangan. Terus apa lagi ya? Pokoknya masculine energy itu dia jadi yang suka ngambil keputusan si cewek. Nah, kalau cewek terlalu banyak energi maskulin, dia akan capek secara jiwa dan fisik. Dan akhirnya attract cowok-cowok dengan energi feminin yang lembek, ngikut-ngikut aja. Kayak gitu. Itu semua ada penjelasannya secara feminine masculine energy, Kak. That's why cowok-cowok di Indonesia itu kenapa selalu attract cewek-cewek yang provider, yang suka ngasih duit. Itu udah hukum alam. Tapi kalau ceweknya pengen ngasih duit juga jangan sebaiknya. Jangan. Jadi cewek tuh jangan mau ngasih duit ke cowok, maksudnya gitu? Yes. Karena nanti ya atau bener, yang datang say, oke? Itu modal komodo doang kan? Dia cuma punya komodo kan? Gitu ya? Jadi banyak rumah tangga yang orang-orang cerita dari pacaran. Ini kan biasanya cewek-cewek yang masculine energy banget. Jadi dia ngerasa, oh it's okay kok 50-50 split bill. Atau aku yang ngebayarin cowok, aku yang ngejemput cowok. Gini, split bill, jangan? Jangan. Oh gitu. Kalau Kak Radit gimana menurut kakak? Aduh, aku udah gak ini lagi. Udah lama ya? Udah lama banget. Tapi dulu zaman pacaran sih, kalau sama Anissa ya pasti karena kita yang ngajak ya kita yang bayar. Oke, paham. Gitu. Sekarang aku tanya balik deh. Kan kakak sebagai laki-laki nih, pasti ada energi maskulin dong? Ya, maskulin. Walaupun kebanyakan feminim. Femininnya gimana ya, Pak? Hah? Gak bercanda. Oke. Paling suka pink aja. Oh enggak, pink ya? Soalnya gini, tadi kan lagi istri kan mau pergi ke Bali besok. Terus dia nganterin ke bawah, gue lagi mau pergi ke sini kan.
Terus dia pakai baju Powerpuff Girl, ada 3 biji Powerpuff, itu gue pengen lucu kan. Aduh lucu banget lagi bajunya, aku pengen beli gitu yang Powerpuff Girl, ada apa ya, ada gini. Terus dia bilang, kamu banyak juga ya barang aku yang kamu pengen gitu. Ya paling gitu doang sih. Anissa suka pakai cardigan lucu yang gitu-gitu aja. Oh, itu sih masih aman sih. Karena memang balik lagi semua orang kan pasti punya feminine dan masculine energy, tapi mana yang paling dominan. Nah, tapi ketika kakak nih cowok maskulin ketemu sama your dream girl, which is istri, sekarang udah jadi istri. Iya. Dulu pertama kali ketika kakak udah suka banget sama nih cewek, kayak gila nih, gue obses sama nih cewek. Dia tipe gue banget, misalnya gitu. Itu pasti keluar naluri si masculine energinya. Ya itu kayak pengen ngebahagiain dia, pengen provide, pengen bertanggung jawab. Itu udah naluri. Keluar sendiri. Artinya apa? Artinya kita harus mengcultivate si energi maskulin itu. Bener. Kalau mau ketemu cewek. Bener. Jadi kayak misalnya let's say teman-teman di luar sana yang lagi jomblo ya kan, kalau kamu mau ketemu, kamu cewek, kamu mau ketemu sama cowok maskulin, berarti kamu harus benerin energi kamu dulu yang feminine. Karena kalau energi kamu masih dominan maskulin, kamu akan attract cowok-cowok feminine. Which is jangan. Nanti kamu capek dalam rumah tangga. Nih, ini banyak kasus apa yang menyebabkan orang sahabatan, terus dia satu naksir, tapi yang satunya enggak. Gimana cara supaya berubah jadi dianya juga naksir? Jadi gimana? Sahabatan cewek cowok? Misalnya sahabatan cewek cowok dari kota yang sama nih. Katakanlah ya. Siapa nih? Ya ada lah. Misalnya udah sahabatan nih, tapi terlalu nyaman sahabatan. Yang satu naksir kan. Betul. Yang satu lagi kayak gue gak mau kehilangan sahabat gue. Paham. Nah itu apa yang terjadi? Apa memang harus nyari yang lain? Atau bisa gak dipaksain supaya gimana tuh? Wait, yang naksir biasanya cewek apa cowok nih? Katakanlah yang cowok. Yang cowok naksir? Iya, katakanlah yang cowok kuliahnya sama lah, katakanlah ya. Yang ceweknya gak naksir? Ditolak? Kita gak tahu itu. Oh gitu, ini punya orang kayaknya nih. Nggak, katakanlah ceweknya biasa aja. Karena kita gak pernah tahu perasaan dia kan. Cuman biasa. Katakanlah biasa aja gitu. Nah itu gimana? Apa emang kita harus relain? Atau gimana tuh? Mungkin karena cowoknya terlalu chasey gak? Ngejar banget. Terlalu ngejar. Bisa jadi sih. Karena kita akan suka sama seseorang yang gak terlalu suka, gimana ya? Yang cool. Oh, yang dia misterius. Sih cool banget. Siapa yang cool? Cowoknya. Oh, cowoknya cool. Oh, kalau gitu berarti kurang effort. Tapi nyari batasnya itu yang penting ya. Batas apa? Batas antara lo cool sama lo effort. Bener. Ya kan, balancing itu kan. Betul. Lo tetap cool tapi effort. Susah juga ya berarti ya. Iya. Tapi ada nggak kayak misalnya datang nanya soal cinta. Terus lu ngerasa kayaknya mending lu nyari yang lain deh, jangan yang ini gitu. Suka ada kayak gitu juga gak? Merasa gitu gak? Ada sih. Nah itu identifikasinya apa? Ketika seseorang harus melepas yang ini gitu. Iya kalau dia terlalu pasif si orangnya. Si ceweknya? Iya yang dikejar? Yang dikejar. Yang disukain terlalu pasif. Kayaknya tuh problem banyak orang deh. Kayak kemarin juga ada cowok teman kerja datang bilang kayak, gue lagi naksir cewek ini, tapi gue nggak tahu dia ngasih lihat sampai ngeliat chatnya. Bang, baca chatnya bang. Buat gue mah biasa aja kayak, tapi ceweknya tuh kayak membalas chatnya tidak memancing percakapan berikutnya gitu loh. Nah terus dia bilang, gimana ya bang, gue harus ngapain ya bang gitu. Nah artinya mengidentifikasikan pasif apa enggaknya itu kan juga susah ya. Nah kadang nih cewek juga netizen banyak yang salah nih. Mereka berpikir oh gue high value woman, gue harus susah ditebak. Tapi kebablasan, mereka jadi ngebalasnya dikit-dikit. Nah itu kita sebagai cowok? Kalau kata gue mah mending gini ya. Deketnya jangan sama satu orang say, banyak. Jadi pilih yang mana nih gitu loh. Masalah opsi ternyata. Iya. Jadi kalau si komunikasi yang ini garing ya lu cari yang seru. Ibaratnya gitu kan. Karena masih gebetan. Masih gebetan. Berarti jangan mentok di satu orang. Bener. Kalau cowok. Di ideal first date tuh apa sih? Apakah dinner, kita ngajak dia dinner, kita ngajak dia ngopi, apa sebenarnya first date yang terbaik gitu? Dinner sih. Langsung? Iya. Karena bisa get to know each other. Dinner juga kita ngeliat effort si cowoknya ke kita. Kalau ngopi udah gitu split bill, mohon maaf nih saya. Nah itu orang-orang bilang jangan pernah mau diajak
ngopi sama cowok, Betul. nggak modal dia, itu benar berarti? Benar. Oh tergantung ceweknya nih. Kalau ceweknya high value woman dia nggak akan mau. Oh gitu. Tapi kalau cewek-cewek average mungkin mau aja. Oke. Cewek-cewek yang belum tahu ilmu-ilmu dark feminine, buat kalian yang mau download langsung gas. Promosi sedikit ya. Oh paham. Jadi artinya kita ngapain itu menentukan kita ketemu siapa. Yes, benar. Oh. Jadi kalau ibarat kata nih, kamu mau memancing ikan hiu, kan umpannya beda sama mancing ikan lele. Kalau misalnya ada cowok ganteng, orangnya baik, kita tahu lah dia oke gitu. Tapi dia ngajaknya ngopi. Nah, kita tetap tolak karena prinsip itu atau diarahin ke dinner? Ngopinya di tempat yang bagus. Oh, kita yang nentuin tempat, cewek nentuin tempat. Jangan, yang nentuin tempat cowok. Oh, tapi tetap harus oke. Iya, karena cewek sebagai receiving kan feminine energy. Let him lead, let him gimana ya? Biarkan si cowok yang nyari tempat mau kemana. Potato head. Oke, gas. Karena kan cewek juga pengen dandan. Oke, ke potato head kita bisa pakai high heels. Terus kalau ke kopi yang warkop, mohon maaf, ibaratnya kan gitu. Oke. Tapi berarti lu ini nggak kesulitan nggak mencari pasangan atau malah jadi lebih mudah dengan semua kriteria dan prinsip ini? Jadi lebih milih sih. Dan akhirnya memang udah ke filter sendiri. Ke filter, balik lagi ke yang you attract what you are. Okay. Ke hukum alam law of attraction ini. Kalau misalnya lu high value, let's say Kak Radit ada di angka 100, lu akan attract cewek-cewek yang juga ada di angka yang 80, 90, 100 juga. Oh, ini gue kasih judul itu nih. Yang mau ngedit nonton ini nih. Takut. Ini kayaknya banyak yang ini juga. Oke. Banyak yang pengen ngedit ya. Banyak, karena jujur nih Kak, kalau aku bikin video tentang relationship atau dating itu langsung satu kolam datangnya. Iya, langsung trending. Nah, dating application. Oke, dating apps. Itu oke nggak buat nyari jodoh? Kalau mereka tanya sama aku sih, enggak ya. Oh enggak justru? Enggak. Jangan pakai itu. Jangan, mending dimanifest aja ketemu di real life. Tapi kan dia juga manifestasi, berarti dia cuma ngebayangin sambil Iya, jadi gambar kayak kan? Dan itu nggak apa-apa? It's okay. Oh. Tapi kalau penasaran mau main dating apps silahkan. Tapi kan banyak buaya di dating apps. Oh gitu ya? Banyak yang pengen cuman ada maunya aja. Hey, you wanna come over to my place? Ke kos aku yuk, sini gitu. Zaman sekarang dating app-nya udah beda kayak 5 tahun yang lalu. Mau apa tuh? Ya let's say mereka gak mau effort gitu loh Kak. Iya. Kayak match. Kamu lagi apa? Aku lagi di gak ngapa-ngapain. Sini ke tempat aku. Itu kan banyak zaman sekarang kayak gitu. Iya. Butuh ini kali, ngobrol. Temen, iya, main gaple. Gitu. Berarti dating apps, meskipun Bumble, kan Bumble katanya cewek bisa ngechat duluan. Itu tetap enggak? Pengalaman aku main dating app gak ada yang benar. Iya. Akhirnya dimanifest aja. Mending dimanifest. Tapi datangnya dari mana? Nggak usah, ada aja. Gak usah dipikir itu datang dari mana, biar urusan yang di atas. Oh, yang penting kita manifestasi aja. Kayak let's say kriteria pasangan seperti apa yang lu mau. Lu tulis detail-detailnya di sebuah buku. Let's say sampai 100 poin, it's okay. Detail. Let's say dari fisiknya, bagaimana agama dia, bagaimana dia memperlakukan kamu, memperlakukan orang tuanya, hobi dia apa, gaji dia berapa, badannya kayak apa, rambutnya. Sampai ke gaji berarti? Bebas. Oh, pokoknya sedetail mungkin. Terus kayak kita manifest aja, gue yakin dan percaya gue bakal ketemu sama jodoh gue nih di dunia nyata, bukan dari online. Nanti nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba lu ke supermarket ketemu, atau lagi di bandara ketemu. Iya gitu. Ya, sekarang tuh udah jarang kayak gitu ya. Kalau dulu tuh masih ada kayak ketemu di bandara, ngobrol, lanjut. Benar. Sekarang tuh kayak semua pakai aplikasi. Ya? Agak red flag sih kalau kenal dari dating apps. Apalagi nih banyak netizen yang laporan sama aku, Kak, aku posisi di Jakarta, aku kenal sama cowok di luar negeri dari dating apps. Dia ngajakin aku merit. Duh say, jangan percaya say. Iya. Banyak yang kena tapi itu? Banyak, entah itu penipuan, dikirimin si cowok itu minta-minta duit, scam. Ada juga yang gak jelas lah pokoknya. Lebih susah nyari pasangan di Bali apa Jakarta sebenarnya? Aku gak mau cari cowok. Gimana ya, di Bali juga gak ada yang mana. Mungkin di bulan kan? Mungkin di sih. tempat lain. Aku gak tahu sih lebih susah mana ya. Kalau rata-rata orang yang cerita sama aja ya? Sama sih. Tantangannya dimanapun sama aja ya. Mau dia di negara Cina kek atau Taiwan, Singapura sama sih. Ada batas umur gak buat manifestasi ini? Gak ada.
Mau tua, mau muda, mau anak-anak. Bahkan diajarin dari anak-anak supaya belief sistemnya langsung ketanam. Oke. Jadi kayak misalnya contoh, kita udah di umur 30, terus mikir cari duit susah, cari kerja susah. Itu siapa yang ngasih tahu lo? Oh, orang tua. Nah, itu kan karena udah ketanam di belief system kita dari orang tua. Malah jadi kenyataan. Jadi si anak ini percaya kalau memang cari duit itu susah. Oke. Nah, ini buku ini udah bisa dibeli di mana-mana. Terus ada lagi kelas-kelas kah? Iya, nanti di Akan pertengahan mau tahun ini Kak ada The Power of Belief, itu gathering seminar offline. Gathering seminar offline. Iya. Terus sekarang kesibukannya sehari-hari? Aku masih living in between Bali sama Dubai, digital nomad. Oh, jadi ada tinggal di Dubai juga? Iya, jadi kayak let's say 5 bulan di sini, 5 bulan di Dubai, 5 bulan di sini gitu. Ngapain di Dubai? Digital nomad. Iya, maksudnya kan berarti sambil kerja, Iya, sambil bener-bener. di sana kan? Bikin konten gitu. Tapi artinya kenapa Dubai gitu maksudnya? Nggak tahu, udah calling. Jadi aku juga pernah belajar, katanya gini ya. Kalau kamu ada calling di hati kamu untuk pergi ke suatu tempat, entah itu kota atau negara, datangin. Karena di sana ada sesuatu untuk kamu yang udah ditakdirkan. Dan waktu itu kepanggilannya ke Dubai? Ke Dubai. Dan aku juga nggak tahu kenapa Dubai, kenapa nggak Italia, Paris, Hong Kong, let's say. Tiba-tiba di Dubai, dan pada saat itu ternyata berapa bulan kemudian aku dapat invitation kolaborasi dari si YouTuber yang aku cerita tadi tahun 2018 yang video dia muncul di YouTube. Oh iya. Yang meditasi itu. Tiba-tiba aku nggak kontak dia, jadi aku cuma kayak say thank you master. Udah ini, Itu dia langsung, hey, I wanna send you invitation, kayak kamu mau nggak datang ke Dubai untuk bikin YouTube video kolaborasi gitu. Terus aku langsung kayak, Oh. iya. Akhirnya bikin? Siapa nama YouTubernya? Master Sri Akarsana. Oke. Dia spiritual. Tinggal di Dubai. Jadi kayak everything is connected. Berarti apa, visa turis kah atau apa kalau? Visa visit ya, turis. Oh, panjang juga berarti ya di sana ya? Lumayan. Untuk visitnya. Jadi kayak maksimum visa di Dubai 2 bulan. Oke. Exit ke luar negeri, masuk lagi. Oh, berarti tinggal pergi bolak-balik aja ya? Benar. Dan seperti yang aku bilang kan, kalau ada sesuatu di hati kamu pengen pergi ke suatu tempat, datengin karena ada sesuatu di sana kan. Nah, di hari aku menginjakan kaki di bandara Dubai, aku ketemu sama cowok. Dan kita kenalan dan masih sampai sekarang. Gimana nih, nggak ngerti nih? Maksudnya gimana? Jadi kan gini, kan di buku itu aku juga ngejelasin kalau ketika kamu ada calling besar di hati kamu, pengen ke suatu kota atau negara, datengin. Ya kan? Karena udah ditakdirkan ada sesuatu di sana nih, entah itu rezeki, ketemu orang. Nah, selain dari si invitation kolaborasi tadi, aku juga ketemu sama cowok di bandara, kita kenalan, dia ngebantu koper aku yang hilang. Dan ternyata malah deket sampai sekarang. Oh, maksudnya jadi pasangan? Iya, jadi kayak deket gitu. Oh, oke. Dia sampai sekarang ngebantuin juga? Sampai sekarang kita masih kayak hubungan. Berkontakan? Iya, kontak. Oh, wah. Di hari pertama di Dubai? Menginjakan kaki di Dubai, karena posisi waktu itu koper aku hilang. Oh. Jadi hanya ada dia di bandara yang aku lihat. Dia kerja di bandara pada saat itu. Terus aku samperin, excuse me. Dia orang petugas bandara? Iya. Oh, I see. Tapi malah jadi temenan? Iya, malah jadi kenal. Menarik ya? Iya, Karena aku manifestnya pengen ketemu seseorang di dunia nyata. Ada gak yang akhirnya ketemu? Artis gitu misalnya? Aku gak pernah manifest Nggak artis sih. ya? Iya. Tapi apa kayak gitu, misalnya role-nya apa gitu ya? Iya, pernah. Wow. Kayak ini nih sekarang yang lagi kita lakukan, ini bagian dari manifest aku juga di vision board. Jadi aku pernah nulis di vision board kalau aku bakal diundang kayak podcast atau banyak kolaborasi nantinya. Dan ini salah satunya udah terwujud. Yang sekarang nih ada di hadapan, this is my reality right now. Gue ada right bagian now. dari imajinasi berarti. Ini bagian dari imajinasi. Kita tidak nyata guys. Jadi aku ke attract Kak Radit karena aku kenal sama si Kak Resita. Bener, Dan Resita everything kan tim is Red. connected. Bener, everything is connected. Dan Resita sempat bilang, ini kita ada penulis gini-gini seru deh gini-gini nih. Oh iya, tapi cuma selewat doang. Karena kadang-kadang Gagas suka ngasih penulisnya. Bener. Itu dong promoin bukunya gini-gini. Ya udah ayo. Nah itu selewat. Cuman akhirnya suatu hari di IG-nya Gagas ya itu muncul itu si video seminar itu kan, lagi duduk di panggung kan? Meditasi. Iya. Ya lu duduk di Panggung, pinggir kan? ya. Pinggir duduk kayak gini kan gitu. Oke, terima kasih udah mampir ke sini Tresnani. Good luck buat semuanya. Berarti kapan lagi ke Dubai? Besok sore. Besok banget ya. Ya, good luck deh. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Hati-hati di jalan ke Dubai ya. Siap. Thank you semuanya ya. Dadah. Thank you so much.